Anda tidak lolos tahap administrasi dikarenakan belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Babak terakhir dari proses pendaftaran P3K Guru 2023 ini adalah ketika kita klik tombol akhiri pendaftaran dan juga berhasil mencetak kartu pendaftaran sistem seleksi calon ASN 2023. Dengan di sini kita klik tombol akhiri pendaftaran dan juga setelah mencetak kartu pendaftaran, maka status di akun kita ini akan berubah menjadi yang seperti ini. Jadi di sini kita nggak bisa lagi untuk mengubah isian data maupun juga mengganti berkas yang kemungkinan ada salah. Kalau misalkan kita sudah terlanjur resume dan mengakhiri proses pendaftaran P3K Guru 2023, bagaimanakah kalau misalkan di sini ternyata kita ingat-ingat masih ada data isian yang salah maupun juga berkas yang salah? Apa kira-kira masih ada solusi untuk kita bisa lulus seleksi administrasi P3K Guru 2023? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, kalau misalkan kita melihat jadwal terbaru dari penyelenggaraan seleksi P3K Guru tahun 2023, maka di sini berdasarkan dari perubahan jadwal penerimaan P3K 2023 yang terbaru, inilah nanti setelah teman-teman melakukan proses pendaftaran seleksi yang dimulai dari tanggal 20 September sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023, maka untuk tahapan yang terdekat dengan kita ini adalah dinamakan yaitu seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasi di sini nanti langsung dimulai dari tanggal 20 September sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023. Dan di sini bersamaan dengan berlangsungnya pendaftaran seleksi bagi teman-teman yang sudah resume dan akhiri proses pendaftaran, maka di sini langsung diverifikasi ya dari tim verifikator instansi untuk melihat mencocokkan data kita dengan formasi jabatan dan juga dengan persyaratan instansi. Dan di sini nanti kalau misalkan kita mencermati dari juknis P3K Guru, yaitu untuk pengadaan P3K Guru itu terdiri dari dua seleksi. Yang pertama adalah seleksi administrasi, kemudian yang kedua seleksi kompetensi. Kalau misalkan di sini kita di seleksi administrasi, ini nanti kita lulus pada pengumuman hasil seleksi administrasi, maka kita nanti akan berhak untuk mengikuti seleksi tahapan berikutnya, yaitu seleksi kompetensi. Kalau misalkan kita nggak lulus di seleksi administrasi, maka kita nanti tidak akan bisa ikut seleksi kompetensi, teman-teman. Dan sebenarnya pada setiap tab maupun juga halaman pendaftaran SSCSN di sini di bagian atas, tentunya kita juga telah melihat bersama ya, bahwa di sana itu ada kolom perhatian yang muncul pada setiap halamannya, yaitu perhatian. Pastikan Anda mengakhiri proses pendaftaran di tahapan terakhir yaitu resume, agar berkas Anda ini dapat diverifikasi oleh instansi. Anda tidak diperkenankan mengubah data setelah mengakhiri pendaftaran. Penghitungan usia pada saat melamar dihitung pada waktu Anda mengakhiri proses pendaftaran, teman-teman. Nah, di sini kalau misalkan kita ini sudah melakukan mengakhiri proses pendaftaran, maka di sini tidak akan kembali bisa kita mengubah ya, baik itu isian data maupun juga mengubah dari dokumen yang sudah kita upload. Dan selanjutnya yang namanya juga manusia itu tempatnya salah dan juga lupa. Kira-kira kalau misalkan kita ternyata salah mengisi atau mungkin juga kita itu salah upload dokumen atau tertukar atau mungkin persyaratannya kurang, nggak sesuai, itu kira-kira bagaimana? Apa kita bisa mengubahnya? Tentu saja kalau misalkan kita mengacu pada juknis dan juga di sini peringatan pada SSCSN, ini kita tidak bisa mengubah kembali ya, teman-teman. Dan selanjutnya nanti di sini kita cek kembali yaitu di paragraf kedua terkait tentang seleksi administrasi. Nah, tepatnya di pasal 26 ini kita perlu ketahui terlebih dahulu untuk yang di ayat pertama, bahwa di sini untuk seleksi administrasi nanti itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf A, itu dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan juga kualifikasi dengan dokumen pelamaran. Jadi nanti akan dilakukan pencocokan yaitu dari persyaratan administrasi yang disyaratkan oleh instansi dan juga dari formasi jabatan untuk mengisi di sana itu dicocokkan dengan dokumen pelamaran. Nah, dokumen pelamaran itu yang ada pada kolom unggah dokumen. Dan di sini kita ketika kita tuh menyadari mungkin ada data yang salah, kita nggak bisa mengubahnya. Selanjutnya nanti berpotensi kalau misalkan kita
itu datanya nggak sesuai, maka hasil verifikasi, maka ya nanti kita tidak bisa lulus ya untuk seleksi administrasi. Nah, di sini seleksi administrasi dimaksud di A1 itu dilaksanakan oleh panitia seleksi instansi. Artinya untuk seleksi administrasi itu yang menyeleksi itu adalah daerah kita masing-masing ya. Panitia seleksi instansi ini nanti akan mengumumkan hasilnya secara terbuka. Kemudian di sini jika dokumen pelamaran sebagaimana dimaksud pada A1 ini nggak memenuhi persyaratan, ini nanti dari persyaratan administrasi, maka pelamar nanti tidak lulus ya pada seleksi administrasi. Kemudian pelamar yang telah diumumkan lulus nantinya bisa ikut seleksi lanjutan, yaitu seleksi kompetensi, teman-teman. Nah, berikutnya di sini kalau misalkan kita cek, yaitu di bagian kartu ujian kita pun juga ditunjukkan bahwasannya nanti yang akan dicocokkan dari data ini yaitu dari jabatan yang kita lamar. Ini kita bisa cek yaitu dari persyaratan administrasi. Misalkan di sini saya telah melamar jenis seleksi P3K guru untuk formasi umum. Kemudian di sini saya ingin mendaftar sebagai P3K guru ya dengan kualifikasi pendidikan yang seperti ini. Kemudian untuk jabatan yang seperti ini. Nah, di sini saya berangkatnya dari sini dan selanjutnya saya sudah mengakhiri pendaftaran. Nah, selanjutnya nanti untuk diseleksi administrasi dari ijazah saya ini untuk dicocokkan dengan jabatan yang disyaratkan ini dan juga persyaratan instansi yang akan diperiksa itu yang pertama yaitu surat pernyataan, kemudian surat lamaran, kemudian KTP, kemudian ijazah, kemudian ada transkrip dan juga pas foto. Kalau misalkan ternyata di sini kita mungkin saja ya untuk uploadnya itu tertukar atau mungkin salah atau mungkin kurang persyaratan atau lupa nggak ada materinya atau lupa nggak ditandatangani yang seharusnya diketik ternyata tulis tangan atau mungkin dan lain sebagainya, maka di sini nanti setelah dicek tentunya dari verifikator instansi nanti akan ada dua kemungkinan ya, yaitu kita lulus dan mungkin juga belum lulus, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini bagaimanakah solusinya kalau misalkan data dan juga berkas kita ini ternyata ada yang salah, ini kita sudah terlanjur akhiri proses pendaftaran. Tentunya kalau misalkan kita sudah akhiri proses pendaftaran, maka kita nggak bisa kembali kan untuk mengedit ataupun juga untuk mengganti berkas tersebut. Nah, di sini nanti seperti yang kita ketahui solusinya itu hanya ada satu nantinya, yaitu ketika teman-teman di sini kita menyadari bahwa ada kesalahan isian data maupun juga berkas yang diupload. Di sini nanti kita akan masih memiliki yang namanya masa sanggah ya. Jadi teman-teman solusinya satu, yaitu kita menunggu pengumuman hasil seleksi administrasi yang nanti akan diumumkan pada tanggal 13 sampai dengan 16 Oktober 2023. Nah, nantinya bagi teman-teman yang lulus itu akan mendapatkan tampilan yang seperti ini, yaitu kita akan lulus seleksi administrasi atas nama kita. Kemudian hasil verifikasi berkas oleh verifikator instansi nanti akan checklist semuanya. Ini adalah contoh untuk yang lulus, teman-teman. Nah, berikutnya kalau misalkan kita ini ternyata belum lulus, maka di sini nanti sebagai contohnya ada tampilan yang seperti ini, yaitu mohon maaf Anda tidak lolos tahap administrasi dikarenakan belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Alasan TMS dari verifikator adalah salah upload KTP. Ini seharusnya ya, bukan KK. Ini sebagai contohnya yaitu saya itu seharusnya yang diupload tuh KTP untuk persyaratan yang kedua, namun di sini saya upload ya ternyata kartu keluarga. Tentunya hal tersebut itu tidak bisa diterima ya. Artinya di sini akan berakibat tidak bisa lulus, teman-teman. Yang mana untuk persyaratan administrasi yang enggak terpenuhi itu adalah dari kartu tanda penduduk atau surat keterangan dari Dukcapil, bukti identitas kependudukan lainnya yang dipersyaratkan. Nah, alasan TMS-nya yaitu KTP ini tidak terunggah ya, karena kita mengunggahnya malah KK, sama halnya kita nggak mengunggah KTP dan nggak memenuhi syarat, gugur pada bagian itu. Setelah nanti teman-teman di sini melihat yaitu pengumuman hasil seleksi administrasi pada tanggal 13 sampai dengan 16 Oktober, maka di sini nanti kita akan memasuki masa sanggah ya. Biasanya masa sanggah itu diberikan waktu 3 hari untuk teman-teman yang tidak lulus untuk menyanggah. Nah, nanti akan muncul tombol untuk kita menyanggah yang seperti ini. Nah, nanti kita bisa klik yaitu ajukan sanggah. Nah, ajukan sanggah itu kira-kira penjelasannya seperti apa. Nah, di sini kita cek yaitu pada paragraf yang ketiga, yaitu terkait tentang masa sanggah hasil seleksi administrasi di pasal 28, bahwa pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi kita nggak lulus misalkan. Nah, di sini nanti kita bisa mengajukan sanggahan ya. Ini adalah diberikan waktu 3 hari sejak pengumuman kelulusan.
Kemudian sanggahan itu nanti diajukan di SSCSN, contohnya seperti ini, nanti akan muncul tombol sanggah seperti ini. Kemudian panitia instansi nanti akan menerima ataupun juga menolak alasan sanggahan yang diajukan. Jadi nanti juga yang memeriksa kembali dari sanggahan kita itu adalah dari instansi masing-masing. Nah, selanjutnya di sini nanti panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud. Itu adalah jika kesalahan itu bukan berasal dari pelamar. Kalau kesalahan dari pelamar, otomatis nanti sanggahan kita ya tetap akan ditolak gitu ya, karena keteledoran misalkan. Kemudian dalam hal kesalahan berasal dari pelamar, panitia seleksi instansi ini nanti berhak untuk menolak, yaitu sanggahan dari kita. Namun dalam hal alasan sanggahan pelamar sebagaimana dimaksud ini diterima, maka nanti panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 hari berakhirnya sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah. Jadi di sini nanti teman-teman yang mungkin merasa di sini ada kesalahan atau mungkin juga salah unggah berkas, maka nanti satu-satunya jalan inilah kita mengajukan sanggah ketika tiba waktunya pengumuman masa sanggah ya. Setelah pengumuman dari seleksi ini nanti akan ada masa sanggah, kita bisa memanfaatkan. Nah, nanti di jawaban ini kalau misalkan kesalahan itu adalah dikarenakan mungkin kendala sistem, nanti biasanya itu akan lulus ya di pasca sanggah. Kalau misalkan memang itu terjadi dikarenakan human error kita sendiri ya, kemungkinan ya tidak bisa lulus ya. Namun di sini nanti kita tetap optimis saja, semoga untuk yang P3K Guru ini nanti semuanya bisa lulus seleksi administrasi. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.